Halo bosku, para sedulur tani bawang merah, baik di Indonesia dan dimanapun kalian berada. Bagaimanakah kabarnya? Saya harap juga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Abimanyu Nganjuk tentunya. Dan di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan membagikan sebuah video yang bertemakan atau yang berceritakan tentang special request dari sedulur tani kita dengan akun bernama Anik Purwati 0159 dengan pertanyaan sebagai berikut. Kalau tanahnya setengah pasir, apakah bisa untuk ditanami bawang merah? Sebelum kita lanjut ke videonya atau ke topik pembahasan kita, alangkah lebih baiknya jika kalian mau menekan tombol like, jangan lupa tekan tombol subscribe, serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dan inilah bosku video selengkapnya. Kalau tanahnya setengah pasir, bisa tidak untuk ditanamin bawang merah? Dan jawabannya adalah bisa. Mengapa demikian? Semua tanah saya rasa bisa dan mampu kita jadikan lahan untuk budidaya bawang merah. Yang membedakannya adalah cara olah lahannya bosku. Untuk di Kabupaten Nganjuk sendiri, jenis tanah yang digunakan untuk dijadikan lahan budidaya bawang merah adalah tanah jenis aluvial dan juga gromosol. Memang banyak sih jenis tanah di Kabupaten Nganjuk yang lainnya, tapi basic terbesarnya ya dua ini, yaitu aluvial dan juga gromosol. Jenis kedua tanah ini sangat tergolong keras, dan maka sebab itu lahan bawang merah di Kabupaten Nganjuk itu menggunakan got di antara setiap lahan. Ya, selain untuk irigasi, got juga bisa untuk menjaga kelembapan tanah. Intinya di setiap lahan bawang merah di Kabupaten Nganjuk ini ada gotnya. Kata lainnya sih agar tanah tidak keras dan juga bantat. Dan selanjutnya bosku, untuk jenis tanah berpasir ini sendiri saya dapati di daerah tidak lumayan jauh dari Kabupaten Nganjuk, yaitu di daerah Kediri, khususnya di Kecamatan Papar hingga ke selatan sampai di Simpang 5 Kediri ya. Jika kalian belum tahu daerah itu, silahkan cek di Google Map, pasti nanti kalian akan tahu di mana itu lokasinya. Tidak hanya sekali dua kali saya berkunjung, melainkan sangatlah sering. Dan asal kalian tahu ya bosku ya, di daerah yang saya sebut lahan setengah berpasir ini, itu bawang merahnya benar-benar super loh. Bahkan untuk kelas besarnya di Kabupaten Nganjuk itu masih kalah dengan bawang merah yang ada di lahan setengah berpasir ini. Cuma sistem pembuatan lahannya itu sangatlah berbeda dengan apa yang ada di Kabupaten Nganjuk. Perbedaan yang jelas dengan lahan yang ada di Kabupaten Nganjuk, yang paling kelihatan itu di gotnya. Kalau di Kabupaten Nganjuk kita bikin 40 hingga 50 cm bahkan lebih kedalamannya. Kalau di daerah berpasir ini lahannya tidak sedalam itu, hanya di 15 sampai 20 cm saja untuk kedalamannya, kurang lebih segitu ya. Ya kalau logikanya sih jenis tanah berpasir, kalau kita bikin dalam gotnya, yang ada jika kita siram pasti akan mengikis bahkan ambruk nantinya. Makanya hanya dibikin segitu kedalamannya. Ada juga beberapa lahan yang memakai mulsa atau plastik, ada juga yang tidak, tergantung seberapa banyak kandungan pasir yang ada pada lahannya ya. Kok plastik segala sih bos? Ya gimana ya, selain untuk menjaga kelembapan tanah maupun sebagai alat penekan gulma, untuk plastik ini sendiri juga bisa untuk penahan atau penopang bedengan atau gulutan ya, entah apa sebutannya kalian menyebutnya di daerah masing-masing kalian seperti apa. Ini jelas fungsi lain dari plastik atau mulsa ini sendiri, yaitu ada sebagai penahan ataupun juga penopang pada lahan yang jenis tanahnya itu berpasir. Nah, dan ini yang terakhir bosku. Untuk bawang merah yang ditanam atau dibudidayakan di lahan yang setengah berpasir itu kebanyakan jenis tajuk atau Thailand Nganjuk. Nggak tahu sih sebab pastinya kayak gimana, apa memang hanya tajuk yang cocok di tanah seperti itu atau gimana, saya juga kurang paham atau kurang tahu. Dan saya minta tolong bagi sedulur tani semuanya, jika ada yang mempunyai lahan dengan tanah sedikit berpasir, kira-kira bibit apa yang kalian pakai? Dan jika kebetulan kalian pakai tajuk atau Thailand Nganjuk, tolong beritahu alasannya. Tulis ya bosku di kolom komentar.
agar kita bisa belajar sama-sama. Yang jelas sih, apapun jenis lahannya atau tanahnya, jika kita ada niat untuk budidaya bawang merah, kita tidak boleh ragu dan kita harus yakin bahwa kita bisa untuk melakukan sebuah budidaya bawang merah. Dan itu adalah prinsip nomor satu yang harus kita pegang. Niat adalah di atas segalanya. Oke bosku, itulah tadi sedikit video atau sedikit bahasan yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa untuk salah dan kurangnya, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh petani bawang merah, baik di Indonesia dan dimanapun itu berada. Serta jangan lupa tinggalkan komentar kalian, karena komentar dan request kalian yang terbaik ataupun juga yang terpilih nanti akan saya jadikan konten di video saya berikutnya. Oke bosku, terima kasih karena telah sudi menonton video dari channel saya ini. Salam petani bawang merah di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Sukses selalu.